Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana من جرى من مقنة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صليت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تفجر المبرات، والصلاة والسلام على أفضل الكائنات سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خاتم الرسالات وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى آخر الساعات. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنون والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita awali ta'lim kita dengan membaca talafuz niat dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pikiran kita, membuka akal kita, membuka pemahaman kita sehingga kita bisa mengerti dan memahami apa-apa yang disampaikan diambil dari kitab yang sangat mulia ini, kitab Tijan Dalari
yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, dan harapan kita semoga semua urusan kita dilancarkan Allah, rezeki kita dilimpah ruahkan oleh Allah, cita-cita dan harapan kita disampaikan oleh Allah, dan pada akhirnya apabila kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa du'aa ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibati fid-dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca yang di bawah garis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-munazzahi an simatil huduthi wal alwani wal kayfiyat wa ashhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwa wal muhtaqiru ilaihi kullu syai'in fi sa'iril awqat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil hawdi wasyafa'ah wa ala alihi al-mufaddalina ala sa'iril umam wa ashabihi al-faizina bi anwa'il khairati wan ni'am. Dibarisin aja langsung dibarisin aja bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita sudah bahas. Jadi kita nggak pakai terjemahan dengan nama Allah. Kita pakai terjemahan atas nama Allah. Karena kalau kita mempergunakan dengan, berarti Allah itu kita jadikan alat. Sementara Allah itu Al-Khaliq,
pencipta. Kalau kita pakai dengan berarti di makna bi. Saya memotong ayam dengan pisau. Begitu ayamnya sudah kepotong, pisaunya udah nggak dipakai lagi. Ya, itu alat namanya. Tapi ini kita mempergunakan kata-kata ala. Sebab huruf jar itu mempunyai makna bermacam-macam. Bahkan dalam kitab Jami'u Durusil Lughah Al-Arabiyah itu sampai 16 macam artinya. Kenapa kita mempergunakan atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang? Karena kita bisa datang ke tempat ini semata-mata digerakkan oleh Allah. Kalau nggak digerakkan oleh Allah, walaupun punya keinginan, kalau nggak digerakkan nggak bakal nyampe. Punya keinginan, cuman punya keinginan, tapi kagak bisa nyampe. Jadi kita bisa datang kemari di pilihan Allah atas nama Allah. Allah yang menggerakkan kita ke sini. Dan kalau kita tahu, orang-orang itu tahu tentang pentingnya ilmu tauhid. Seandainya kita harus pergi jauh, jalan kaki, berjam-jam, sampai kita ngesot-ngesot pun kita lakuin. Pentingnya ilmu tauhid. Bagaimana orang akan bekerja, tapi kagak tahu siapa yang gaji. Nah, sebelum kita kerja itu artinya syariat. Sholat, puasa, zakat, haji itu kerja. Kerja wajib. Salat duha, tahajud, itu namanya kerja lembur. Kerja lemburnya rajin, duha rajin, puasa Senin Kamis rajin, tahajud rajin. Tapi begitu ditanya siapa yang gaji, nggak tahu. Sama juga orang kerja lembur. Lo rajin banget kerja, yang gaji siapa? Nggak tahu gue mah. Mumpung lagi semangat, gue kerja aja. Yang gaji siapa? Gue nggak perlu gaji. Apa iya seperti itu? Jadi kita lagi belajar siapa yang ngupain kita, siapa yang membalas kalau kita bekerja. Fikih itu syariat. Tauhid itu pongkolnya. Maka dikatakan usuluddin. Pongkolnya agama tauhid. Yang lain itu furu', cabang. Tapi karena nggak ngerti, dianggap ringan. Tauhid. Satu kali aja kita kagak datang, itu udah ketinggalan, udah lain lagi pembahasannya. Kecuali masing-masing ngerekam bisa lagi dengerin di rumah, bisa tanya, datang nggak? Datang. Seperti apa pengajiannya? Bisa nggak kita nyampaikan kepada keluarga kita yang nggak datang? Paling-paling dari 100 ucapan kita bisa nangkep 10. Itu udah bagus banget kalau otak kita encang. Mau 100% nggak mungkin. Jadi Allah tidak pernah mewajibkan, dari dulu sampai sekarang belum pernah mewajibkan satu hal yang lebih utama daripada ngaji tauhid dan sholat. Kenapa kaitannya tauhid dan sholat? Kalau ditanya, ente sholat dia ngadep mana? Ngadep ngulon. Kenapa ngadep ngulon? Kan kita belum tentu bisa jawab. Kenapa mesti ngadep ngulon? Ya ngadep kiblat dah. Kenapa mesti ngadep kiblat? Itu kan rumah Allah. Maaf, sampai ada seorang dokter umum ya, bukan dokter gigi, dokter umum. Ini pulang haji datang kemari, nanya, katanya di sana di rumah Allah. Saya cari-cari kok Allahnya kagak ada. Ini kan kagak ngerti, nggak jadi jamaah.
orang pergi haji pasti dapat haji mabrur, jual aja rumah. Jual sayur kan jual rumah, kalau pasti dapat haji mabrur. Kenapa? Surga balasannya. Amin. Tapi karena belum tentu, belum ada jaminan bahwa orang yang pergi haji itu dapat haji mabrur. Tapi dengan ngaji tahun ini, masya Allah. Makanya atas nama Allah, jadi yang menggerakkan kita Allah, bisa buka kitab, bisa baca kitab, bisa mendengar, bisa menulis, bisa mencatat. Itu atas nama Allah. Allah yang menggerakkan semuanya. Yang maha pengasih penyayang. Jadi kita ralat, jangan sampai kita mengatakan pengasih dan penyayang. Kemarin sudah digambarkan. Si A bilang, saya punya pacar dulu, hitam manis. Kalau bilang hitam manis, cakep nggak? Cakep, hitam manis. Tapi yang satu bilang, gue juga punya pacar dulu, hitam dan manis. Ya, ada darahnya hitam dan manis. Hitamnya kayak apaan? Manisnya diapain? Tapi kalau hitam manis nggak pakai digulain, memang udah hitam manis. Tapi kalau hitam dan manis beda kan? Hitamnya kayak pantat penggorengan, manisnya kayak apa? Tuh, kan beda. Nah, ini kita belajar lebih canggih lagi. Atas nama Allah yang telah menggerakkan kita datang ke tempat ini, bisa mendengar, bisa melihat, bisa memandang, bisa menulis, bisa mencatat, bisa membaca. Itu semata-mata karena Allah. Ya. Paham ya? Kalau paham nanti dikasih waktu untuk bertanya. Alhamdulillah. Ini kalau kita belajar ilmu nahu, alnya itu namanya istighraq. Segala puji hanya milik Allah. Jadi yang pantas dipuji siapa? Allah. Kalau seorang laki-laki muji wanita atau wanita muji laki-laki, ini pasti ada maunya. Pasti ada maunya. Apabila kemauannya tidak tercapai, yang muncul bukan pujian lagi. Sama seperti pengurus masjid lagi mau bangun masjid, datang ke rumah orang kaya, dipuji, bapak ini seorang muslim yang taat, masya Allah. Tiap tahun pergi haji, tiap bulan pergi umroh. Ini pasti bapak dermawan. Dipuji tuh, sehabis-habis pujian. Minta proposalnya mana? Diceramain. Itu masjid-masjid nggak boleh begitu ceramain. Ujung-ujungnya cuma ngasih 50.000. Keluar dari rumah itu yang muncul apa? Sialan, udah puji habis-habisan. Cuma ngasih gocap 50.000. Nyesal gua puji dia tuh. Jadi pujian-pujian kita itu sifatnya sementara. Si A cantik, selagi masih cantik. Begitu termakan usia masih cantik apa enggak? Enggak cantik, mantan orang cantik. Elias Pikal juara, dipuji-puji, sekarang jadi mantan juara. Mantan, sebab udah nggak pantas lagi dipuji. Tapi kalau Allah, memang segala puji itu hanya milik Allah. Kalau kita muji orang itu cantik, siapa yang membuat dia cantik? Allah. Hakikatnya kita puji Allah. Allah lah yang telah bikin dia menjadi makhluk yang cantik. Oh, si A kuat, super. Siapa yang membuat dia kuat dan super? Allah. Kembali pujian itu kepada Allah. Ya. Jadi yang pantas dipuji hanya Allah. Kalau kita, apa yang dipuji? Kalau lagi senang dipuji. Begitu udah keles marah. Udah berbalik kita, pujian itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya jangan tergiur apabila kita dipuji,
Bahasanya dipuji tidak melambung, dihina tidak jatuh. Biasa-biasa aja. Karena kita sudah mengatakan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Jadi jangan gila pujian. Ya. Suka orang puji kita hati-hati, ada apa nih muji-muji gua. Ya ujung-ujungnya pinjam duit. Kan? Nah kan gitu. Dipuji dulu tuh. Jadi kita jangan bangga dulu. Besar kepala kita, pundak kita naik. Tapi ujung-ujungnya apa? Tapi kalau Allah mau pantas dipuji, alhamdulillah. Makanya ucapan pujian ini sebetulnya kita nggak bisa doa, cukup kita ucapin alhamdulillah aja yang banyak. Itu udah doa, udah dapat rezeki alhamdulillah. Tuh. Kan kita ucapan alhamdulillah yang susah, ya. Ucapan alhamdulillah yang susah. Padahal Allah habis kasih kita nikmat. Tadi bangun tidur kita ucapin alhamdulillah enggak? Bangun tidur tadi itu. Atau setiap kita bangun tidur ucapin alhamdulillah apa enggak? Enggak kan? Coba kalau seandainya itu mata kita merem kagak melek-melek lagi. Ya. Atau badan kita pada sakit semua. Begitu kita bangun kok bisa melek, mata kita bisa melihat, kuping kita masih bisa mendengar, tangan kaki kita, anggota tubuh kita masih bisa berfungsi. Ingat nggak sama Allah? Ini yang ringan, yang sehari-hari. Ada nggak ucapan alhamdulillah? Bangun tidur tadi. Apa doanya apa? Doa. Enak TV aja pada apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Baca nggak? Berapa orang yang baca? Kebanyakan lupa. Apalagi kalau dikatakan pas bangun tidur kebelet pengen kencing. Baca nggak bisa. Itu kan bangun tidur waktu ngendusin dah. Yang udah pada tua-tua sering kencing mulu, sering besar segala macam, ngucapin setiap kita melek, ngucapin alhamdulillah nggak? Kan lupa mulu bawahnya. Maka sampai saya bilang gitu, saya mau belajar jadi wali, mundar mandir masuk ke WC kamar dekir. Kenapa? Biasakan kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar baca alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Ya, kenapa? Itu kotoran udah keluar, lega rasanya. Kayak kebelet kencing segala macam itu kencing, aku ucap alhamdulillah, lega rasanya kan gitu. Ya. Ini dari yang ringan kita ucapin lah. Makan enak, nikmat segala macam. Hampir nambah 2 piring. Petainya 2 papan, ngucapin nggak alhamdulillah. Bagaimana? Nikmat. Lupa sama alhamdulillah. Ya. Kenapa setiap kita tuh bersih ngucapin alhamdulillah? Bersih. Bangkis. Kadang-kadang kita lupa tuh yang ringan itu lupa. Alhamdulillah. Kenapa? Ini rahasia bangkis. Kenapa kita ucapkan alhamdulillah? Akal kita masih sehat. Coba orang gila lagi tiduran, ambil bulu ayam kita korek-korek gitu. Hidungnya pakai bulu ayam. Bisa bangkis apa enggak? Oh. Kalau dia masih bisa bangkit berarti gilanya belum sempurna. Oh sempurna udah nggak berpengaruhi sebab udah alamnya udah beda. Nah kita disuruh alhamdulillah tuh. Ini bangkit. Menurut penelitian kayak Imam Martunus, dokter orang-orang gila di Tegal, ya. Jadi orang gila itu full apa enggak? Dikilik-kilik gitu hidungnya, bangkit apa enggak? Kalau kita kan masih sehat, jangan gue dikilik-kilik, masak sambal goreng, bangkit melulu. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, yang dengar mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Bangkit lagi, yarhamukallah,
3 kali bangkit, jangan yarhamukallah, yasfikallah. Atau untuk perempuan yasfikillah. Kenapa? Lama pilek. Kalau 3 kali berarti pilek tuh. Kalau bilang 3 kali udah pilek kok, ucapannya beda. Lo garuk nikmat gak? Saya bilang garuk gak nikmat. Saking nikmatnya itu hampir luka itu nggak terasa. Pernah nggak kita waktu garuk alhamdulillah? Kalau garuk itu ada ilmunya, jangan kayak monyet. Oh, ilmu garuk jangan kayak. Kalau monyet kalau garuk gimana? Gitu. Mesti kalau garuk itu dari ke bawah tuh. Jangan kayak monyet atau pelan-pelan. Tuh. Ini tekan satu aja. Monyet kan semua bergerak. Pernah nggak kita waktu garuk ucapin alhamdulillah? Nggak ingat. Nah itu nikmat Allah. Yang ringan kita lupa. Ya, yang ringan kita. Coba kalau pas udah mati rasa, udah nggak terasa gatal, udah nggak normal akalnya. Coba orang gila tidur di tempat sampah, nggak pakai baju, banyak nyamuk, nggak ada orang gila tuh garuk-garuk. Nah kalau kita jangan pulang banyak nyamuk, satu nyamuk aja kita udah nggak bisa tidur. Nah, pernah nggak kita ucapin alhamdulillah? Ini yang ringan-ringan lah. Sekecil apapun nikmat itu, ucapkan alhamdulillah. Begitu kita ucapin alhamdulillah berarti ingat kepada Allah. Allah tambahin lagi dengan nikmatnya yang lain. Tadi katakan alhamdulillah itu sayyidud doa. Biangnya doa itu alhamdulillah. Dah mampu apa enggak kita? Pokoknya setiap nikmat apa aja dah. Sampai di rumah alhamdulillah, nyampe dengan selamat. Oh. Dari rumah berangkat sampai alhamdulillah, lihat mau ngaji nyampe. Kan gitu. Di dari yang kecil-kecil ada perubahan-perubahan positif yang ada dalam diri kita, ucapkan alhamdulillah. Itu sayyidud doa. Saya lagi nggak bisa doa macam-macam, cukup alhamdulillah. Ya. Maka kita pilih mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ini pengakuan, segala puji hanya milik Allah. Al-Munazzahi, yang dibersihkan, yang disucikan. Bukan berarti Allah itu kotor, Allah itu najis. Ya, dibersihkan dari apa? Disucikan dari apa? Ansimatil hudusi wal alwani wal kaifiyat. Yang dibersihkan daripada sifat-sifat yang identik dengan hal-hal baru. Makna baru di sini artinya ada permulaannya. Al-Hudud. Selain dari Allah itu namanya Al-Hudud. Mau aras, mau langit, mau bumi, air dan segala macam itu namanya Al-Hudud. Ada permulaannya dan ada penghabisannya. Ya. Al-Hudud. Jadi Allah yang dibersihkan daripada sifat-sifat yang identik dengan hal-hal yang baru. Apa hal-hal yang baru? Makhluk. Selain Allah dikatakan al-hudud, sifat-sifat yang baru. Sementara Allah awalun bila tidak, wa akhirun bila intihah. Yang paling awal nggak ada permulaannya, yang paling awal nggak ada permulaannya, dan yang paling akhir tidak ada penghabisannya. Awalun bila tidak, wa akhirun bila intihah. Kalau kita ada permulaannya, ditulis tanggal lahir. Sebelumnya udah ada belum? Belum ada. Terakhir kita
jadi ada. Sekarang masih ada, nanti udah gak ada. Kadang-kadang kita ada, udah dibilang gak ada. Assalamualaikum. Salam. Bapak mana? Aduh, bapaknya gak ada. Padahal ada gak? Hah? Ibu kemana ibu? Ibu gak ada. Padahal ada gak? Ada. Cuma lagi di pasar. Itu aja masih ada, udah dibilang nggak ada. Ini kan ucapan-ucapan gini sering ucap ya. Kelihatannya bohong, tapi benar. Katanya benar, tapi bohong. Orang bilang ada, kok dibilang nggak ada. Ya. Maksudnya nggak ada di situ, nggak ada di sini. Pada hakikatnya dia ada, tapi kalau Allah selalu ada. Nggak pernah kita bilang, aduh saya berdoa belum diterima, Allahnya lagi nggak ada. Pernah kita mendamping begitu? Berapa bulan saya doa terus belum dikasih-kasih, emang kenapa? Allahnya lagi nggak ada. Kan nggak pernah. Ya kan? Makanya Allah itu Az-Zatul Wajibul Wujud, zat yang maha wajib adanya. Adanya nggak ada permulaan, akhirnya nggak ada penghabisan. Adapun selain daripada Allah, ada permulaannya dan ada penghabisannya. Memang ada makhluk Allah, ada permulaannya tapi nggak ada penghabisannya. Kenapa? Dikekalkan oleh zat yang maha kekal. Dikekalkan oleh zat yang maha kekal. Surga kekal, bukan kekal dengan sendirinya, tapi dikekalkan oleh yang maha kekal. Tuh, makanya katakan Allah suci daripada sifat-sifat yang identik dengan sifat makhluk. Dari kapan Allah ada? Ya, di mana? Ini pertanyaan di mana sebetulnya kurang pantas ditanya. Kalau dikatakan di mana, berarti Allah itu membutuhkan tempat. Kalau kita di mana? Halo, ada di mana? Tuh, membutuhkan tempat Allah nggak? Membutuhkan tempat. Orang tempat yang ciptakan Allah. Ini pertanyaan di mana tuh nggak layak. Seperti orang-orang Wahabi yang memang membahas masalah Allah itu di langit, berarti Allah punya tempat. Langit itu kan makhluk. Nah, sebelum Allah ciptakan langit, Allah tinggal di mana? Emang kita sebelum tinggal di Cibubur tinggal di Kuningan, ya? Belum di Cibubur tinggal di Pulau Gadung, Pulau Gadung tinggal di Kuningan, kan gitu. Nah, kalau Allah ada di langit, langit ciptaan Allah, berarti Allah butuh sama langit. Nah, sebelum Allah menciptakan langit, Allah ada di mana? Itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Termasuk Allah ada di aras. Sebelum Allah bikin aras, Allah ada di mana? Tapi orang-orang Wahabi ini mensifatkan Allah dengan mujassimah. Allah itu ada tubuhnya, ada tangannya, ada matanya. Ya, itu namanya mujassimah. Jangan seperti tubuh, ada bentuknya. Makanya jangan sekali-kali kita itu merem mata kita bayang-bayangin, ini ngomong-ngomong Allah lagi ngapain. Jangan bayang-bayangin seperti Allah lagi ngapain. Gak punya kerjaan kita mikir Allah lagi ngapain. Ya. Bahkan dikatakan Alhamdulillahil munazzahi an simatil huduthi. Sifat-sifat yang identik dengan hal-hal yang baru. Wal alwani, warna-warna. Allah merah atau kuning? Allah putih apa hitam? Ya. Sebab warna itu sifat makhluk.
Warna sifat makhluk. Jangan digambarkan. Kalau kita kulitnya warnanya apa? Putih, kuning langsat, coklat, sawo mateng, sawo setengah mateng, nah, kan gitu kan? Atau warnanya hitam, hitam tua, kan ada hitam tua kan itu. Ya, jadi ada itu alwan itu warna-warna. Jadi Allah itu suci. Artinya suci ini bukan berarti yang dikatakan suci itu suci dari hadas, suci dari najis. Artinya bersih. Gak ada. Wal kaifiyah, cara. Ya. Dulu waktu kita belum ada, ibu dan bapak kita nyampur. Kemudian Allah gimana bikinnya ya? Ya, bagaimana cara Allah bikin kita? Kan kita ada di perut ibu kita. Ngolahnya bagaimana? Pakai cara. Ini nggak layak buat Allah. Sebab Allah dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Ini kita pakai kun itu fi'il amr. Jadi fayakun panjang. Saya pernah ditanya, katanya Allah Maha Kuasa, apabila menghendaki sesuatu kun fayakun. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari? Ya, fi tati ayamin. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Berapa nggak kun fayakun? Lihat ayatnya. Kalau kita belajar ilmu nahwu itu lihat ayatnya. Kun fayakun. Kalau kaidah nahwu kun fayakun. Abrah kadabra. Saucap nyata sajidu bukti. Tapi pakai fayakun panjang. Artinya apa? Ada proses. Kenapa perlu pakai proses? Hikmahnya banyak buat kita. Saya jawab, saya katakan Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, kamu bingung. Allah menciptakan kamu 9 bulan 10 hari. Apa kita pernah berpikir? Apa hikmahnya? Adanya syariat. Tujuannya meringankan beban kita. Kalau kun fayakun abrakadabra, saucap nyata sajidu bukti, langsung jadi, nggak ada yang berani kawin. Gitu kawin masuk kamar, kun fayakun, keluar anaknya udah bererot. Banyak. Hah? Kayak berudu. Coba deh. Kun fayakun, berapa kali kun fayakun itu? Kalau pengantin baru. Pusing adek begitu. Ya. Kan gitu. Gua jadi pusing adek. Kan repot kita. Dari kalau keluar dari kamar, anaknya udah bererot. Loh, mana persiapannya? Gak ada persiapannya, satu aja pusing kok. Lahir satu pusing. Apalagi berapa kali kun fayakun di kamar kita? Kan nggak mungkin sekali kun fayakun. Kun fayakun, anaknya udah bererot. Nggak berani orang kawin, nggak, gue takut. Kenapa? Nah, kun fayakun itu udah kepenuhan sama anak. Ada proses. Aduh, kan mules-mules. Girang. Kenapa mah? Tahu nih. Udah dalam hidup, alhamdulillah. Udah ucapin alhamdulillah. Persiapan, cicil, buat kepentingan nanti waktu lahir, kepentingan di baby, umur sekian, terus bertahap terus. Nah kalau buat fayakun repot. Ya. Ini hikmahnya. Dan kalau umpamanya kita perhatikan makan hakikatnya apa? Kenyang. Kenapa kita nggak bilang mau kemana? Pagi-pagi udah jalan, mau cari kenyang. Karena kan hakikat. Kenapa kita katakan cari? Makan itu syariat. Syariat itu nikmat.
Coba kita pikir. Kenapa kita nggak pernah ngucap mau kemana cari kenyang? Kita carikan makan. Makan itu adalah syariat. Syariat itu nikmat. Belum makan aja udah nikmat kok. Pulang sholat Jumat lapar-lapar. Nah, hidung kita begitu. Aduh, masak ikan asin ini. Nikmat hidung Allah udah kasih tuh. Mengharap di hati mudah-mudahan ini ikan asin sumbernya dari dapur rumah saya. Assalamualaikum, Ma, ngapain lagi di dapur? Alhamdulillah. Padahal belum tentu tuh yang lagi digoreng tuh ikan asin. Tapi udah ucapin lagi alhamdulillah. Penasaran di ke dapur, oh iya, alhamdulillah tuh ikan asin ternyata benar. Udah cepetan lah, Bapak udah lapar. Kenapa tuh? Siapin nasi segala macam, mata kita dapat nikmat lagi. Alhamdulillah. Tangan kita gerak-gerak begini. Hah? Coba itu nasi sama ikan asin sama sambal udah di depan, tapi tangan kita nggak bisa bergerak. Ayo. Nikmatnya berkurang. Bisa bergerak. Bisa nyomot. Tuh, tangan otomatis berbalik bisa begitu otomatis tuh. Bisa ke mulut. Coba sampai di mulut kita nganga aja gitu. Agak bisa masuk. Coba kita lihat, pernah lihat ada orang makan, ini mulutnya di sini udah nganga ke belakang, ya kan? Udah nganga begini, kebuang ke belakang. Ini mulutnya gak nyampe-nyampe. Kalau kita bisa sampai di mulut kita bisa nganga. Udah nikmat lagi, alhamdulillah. Bisa ngunyah. Coba kalau sampai di mulut kita gak bisa ngunyah. Atau pada sariawan, perih rasanya, kurang nikmatnya. Bisa ngunyah, udah ngunyah bisa nelan, bakal dikunyah aja kagak bisa nelan, tenggorokan sakit, apa yang terjadi? Udah bisa nelan, alhamdulillah kenyang perut kita. Nah udah kenyang ini nggak bisa keluar, penyakit lagi. Allah atur begitu tuh untuk syariatnya kenikmatan buat manusia. Udah keluar, alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adza wa afani. Ya, jadi Allah membuat langit bumi caranya bagaimana? Jangan bertanya Allah itu bukan setahun maha suci daripada cara-cara bagaimana dia membuat makhluknya. Ya. Dah bisa dipahami itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada segala jenis Tuhan illallah kecuali hanya Allah. Enggak ada segala jenis Tuhan kecuali hanya Allah. Enggak ada Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Anak, enggak ada. Yang ada cuma Allah. Ya, yang ada cuma Allah. Yang kita yakini. Oh, ada orang lain mengatakan Tuhan, silakan orang lain punya keyakinan seperti itu, biarin aja. Lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Saling menghormati, keyakinan nggak bisa dipaksakan, biarin aja. Jadi kita yakini bahwa tidak ada segala jenis Tuhan illallah kecuali hanya Allah. Maka kalau kita sakit segala macam cukup dengan ucapan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Aku bersaksi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit aku illallah. Aku bersaksi tidak ada yang bisa mengatasi masalahku illallah. Aku bersaksi tidak yang bisa memberikan aku kekayaan illallah. Itu banyak makna. Kalau kita yakini, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang sanggup mengatasi masalahku illallah. Jadi kalau kita udah tahu begini segala macam, ngadu kita kepada Allah. Sebab adanya kenikmatan, ada kesakitan, bagaimana akal pikiran kita.
Kalau kepikiran kita enak, kemudian kita ingat kepada Allah, Allah supaya bisa mengatasi, semua berjalan tenang-tenang aja. Jadi hidup ini nggak ada kesulitan. Kalau kita sudah memahami asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, tapi diyakini. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwa. Al-Ghani itu maha kaya, an kulli ma siwa, atas segala sesuatu. Artinya Allah tidak butuh kepada siapapun dan apapun. Kalau kita butuh motor supaya cepat jalannya, kita butuh panci untuk masak, kita butuh rice cooker, magic jar, butuh. Allah nggak butuh. Makanya ibadah kita yang kita lakukan buat kita, bukan buat Allah. Nah kalau kita tahu bahwa ibadah itu buat kita, tentunya kita akan memperlakukan ibadah kita dengan sebaik-baiknya, sebab akan kembali kepada diri kita. Jangan sampai ibadah kita nanti waktu kita minta kepada Allah, ya Allah, saya sholat saya banyak, puasa yang wajib, yang sunat banyak, mana? Ini ibadah kita dikuntal-kuntal. Tahu dikuntal-kuntal? Ini kaos dipulung-pulung gitu kan, dikuntal-kuntal, dilemparin ke muka kita. Toh, sholat kamu. Mau digituin kita. Kalau kita tahu bahwa ibadah kita akan kembali kepada diri kita. Sedekah yang kita keluarin itu kembali buat diri kita kok. Tercatat rapi. Wanak tubuh makan kamu. Kami tulis apa yang telah dilakukan. Lahiriahnya buat anak yatim. Hakikatnya kembali kepada diri kita. Ini kita punya celengan. Kita mau masukin, nanti lebaran kita mau bobok ini celengan. Kira-kira kita masukinnya duit yang bagus-bagus apa duit yang pada somplak? Kalau kita asal masukin aja, pokoknya tuh duit bawa minyak tanah, duit udah somplak, udah robek kita masukin. Nanti begitu kita bobok, ini celengan ini dibuka segala macam, hasilnya seperti itu. Nyesel nggak kita? Nah jangan sampai nyesel. Kalau perlu duit kita teriska dulu, kalau perlu, ya, supaya nanti begitu kita ambil hasilnya dalam kondisi bagus. Jadi Allah nggak butuh ibadah kita buat kita. Allah nggak butuh menjaga sedekah kita. Makanya lakukan ibadah dari kewajiban jadi kecintaan. Dari kewajiban sholat jadi cinta. Kalau udah cinta rasanya kalau nggak sholat agak enak. Kayak punya utang. Nah dari kecintaan jadi kebutuhan. Mampu apa enggak kita? Jadi kan sedekah kita kebutuhan. Aku butuh sedekah. Jadi kalau aku butuh sedekah, nyari. Ya, seperti Rasulullah pulang tiba-tiba pucat mukanya. Kayak orang ketakutan. Bisa tanya, ada apa ya Rasulullah? Aku tersiksa rasanya hari ini. Kenapa? Ada duit 7 dinar yang ada di bawah kasur belum disedekahkan. Beban. Nah kalau kita bagaimana? Simpan. Mari masalahnya nggak ada alhamdulillah kan gitu kan? Nah, beda itulah. Beda keimanan, kadar keimanan itu beda. Yang untungnya alhamdulillah kan gitu kalau kita. Ya. Begitu nggak datang alhamdulillah. Jadi kita masih merasa kewajiban. Kalau kewajiban itu berat. Jadi Allah nggak butuh siapapun dan nggak butuh kepada apapun. Itu namanya al-ghaniyyu an kulli ma siwa. Allah nggak butuh kepada siapapun dan apapun. Ya, maha kaya atas segala sesuatu.
nggak butuh Allah. Tapi wal muqtadiru ilaihi kullu syai'in fi sa'iril awqat. Semua selain Allah, mau langit, bumi, air, malaikat, jin, setan, manusia, binatang, kullu syai'in al muqtadiru ilaihi, butuh kepada Allah. Jadi kalau banyak tauhid sebetulnya itu cuma dua, istighna, iftiqar. Allah nggak butuh, selain Allah butuh sama Allah. Ya. Jadi wal muqtadiru ilaihi kullu syai'in fi sa'iril awqat. Apapun yang ada di bumi, di dunia ini, di setiap seluruh planet ini, semua itu al-muqtadiru ilaihi, butuh kepadanya, butuh kepada Allah fi sa'iril awqat, kapan waktu saja. Mau siang, mau malam, butuh. Kita kebutuhan sama Allah sebetulnya bukan hanya sehari dua hari, setiap detik. Lebih kecil dari detik apa? Skor. Ya. Lebih kecil dari detik apa? Detik paling kecil. SS. Ya. Karena ada pada sepersekian detik, gitu mas. Setiap detik kita butuh sama Allah. Bukan setiap hari, setiap detik kita butuh sama Allah. Kita napas setiap detik. Kita ingin merasakan anggota tubuh kita itu merasakan aura alam ini kan setiap detik. Mata kita setiap detik, bukan setiap detik pun. Lebih kecil daripada detik, butuh kepada Allah. Jadi bukan hari ini aku butuh kepada Allah. Setiap detik makhluk itu butuh kepada Allah. Cuman kita nyanyi kadang-kadang merasa sombong seperti itu. Yang Allah katakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah bahwa manusia itu kadang-kadang sombong, tinggi hati ketika dia sudah merasa mampu. Gue gak butuh lagi. Sampai dia, gue gak butuh. Kan gitu. Ini manusia kadang-kadang seperti itu. Ketika urusannya sudah beres, merasa gak butuh lagi. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika merasa dirinya itu udah mampu. Karena merasa dirinya mampu, udah gak butuh lagi, sudah tidak mau lagi tegur sapa. Tidak mau lagi, udah lupa. Aku udah gak butuh kan ya. Dia kata la innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kita jangan sampai begitu. Kalau kita sadar bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini, dunia yang kelihatan atau yang nggak kelihatan, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala fi sa'iril awqat, pada setiap waktu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat, dan aku bersaksi bahwasanya Tuhan kami, junjungan kami Nabi Muhammad sayyidul makhluqat, penghulu para makhluk. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini, mau malaikat dan jin, setan segala macam, Nabi Muhammad lah penghulunya. Penghulu ini bukan berarti kawin ya. Yang kita beranggapan itu penghulunya udah datang belum? Artinya tuh tukang nikahnya udah datang belum? Ini penghulu maksudnya apa? Yang paling topnya itu tuh, penghulu. Ya. Itu bahasa kita udah jadi bahasa baku, penghulu seluruh alam. Yang ada semua butuh. Nabi Muhammad SAW semua tercipta itu dari nurnya Nabi Muhammad. Mau malaikat surga, Nabi Muhammad nggak butuh surga. Orang surga itu tercipta dari nur Nabi Muhammad. Ya. Makanya jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang berpaham Nabi nggak kira hormat, jadi nggak perlu pakai Sayyidina.
Nabi nggak gila hormat, cuman kitanya yang tahu diri. Nabi sudah bilang, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ini penghulunya manusia, penghulunya anak Adam, tapi aku nggak pernah sombong. Kalau kita baru diangkat dari atasan aja kan udah kita udah naik. Ya, baru diangkat sedikit udah naik kita. Ya, baru dipilih jadi RT, jadi RW. Wah, udah bangga. Ya, Nabi Muhammad Allah yang angkat. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah yang angkat sebutan Nabi Muhammad. Allah yang angkat. Jadi Allah, Nabi Muhammad itu nggak butuh ngepujian kita. Masalah kita Nabi Muhammad nggak butuh, cuma kitanya yang butuh. Ya, kita yang butuh. Jadi kalau kita minta kepada Nabi Muhammad boleh. Nggak musyrik, jangan takut musyrik. Kalau kita mintanya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab Allah menciptakan alam semesta ini buat Nabi Muhammad. Jadi berarti yang punya siapa? Yang punya Allah, tapi Allah sudah serahkan kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita minta. Kayak ada seorang bapak atau seorang kaya, dia bilang, ini seluruh daerah ini dengan rumah-rumahnya sekian ribu rumah, aku serahkan kepada kamu. Nah kalau minta kepada langsung segala macam, yang sana bilang kenapa? Aku sudah serahkan ke dia. Aku sudah percayakan kepada dia. Jadi minta ke dia. Allah menciptakan alam semesta ini adalah buat Nabi Muhammad. Laulaga ma khalaqtul aflaq. Semua alam semesta ini Allah ciptakan buat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita minta Nabi Muhammad, boleh nggak? Boleh. Bahkan kita sering tuh, agifni atau agithuni. Saya setiap sholat itu saya minta. Ya, setelah kita baca doa segala macam, hadiahkan jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pantas menerima balasan itu hanya Nabi Muhammad. Saya nggak pantas ya Allah. Kan gitu kan. Jadi Nabi Muhammad pulang lagi ke kita. Nah kalau kita mengerjakan doa, apa pekerjaan saya? Bangga. Nggak tanya nol nilainya. Soalnya kita serahkan dulu kepada Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad yang nilai. Dikembalikan lagi, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Nabi Muhammad yang pantas untuk menerimanya. Nah, nanti udah telah baca Rabbi ka'ali mubarakan ayanama kuntu Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, jadikan aku selalu diberkahi di mana saja aku berada. Pergi ke pasar, tahu-tahu ibu kenapa? Udah, yang bayarin udah bayarin. Toh, berkah namanya di mana saja berada, kita selalu diberkahi Allah. Rabbi ka'ali mubarakan ayanama kuntu. Minta kepada Allah supaya kita di mana saja diberkahi Allah, di jalanan diberkahi Allah, mampir ke warung kopi diberkahi Allah, sampai ke kantor diberkahi Allah, ngumpul sama teman-teman diberkahi Allah, nggak pakai birokok udah ada yang bayar. Itu kan diberkahi di mana saja diberkahi Allah, kan enak ya. Jangan ngarepin gaji. Kalau dikatakan keberkahan di mana saja berkah, insya Allah. Jangan cuma ngomong dong, alhamdulillah saya berkah. Pernah ngundang orang makan nggak? Nggak pernah. Belum berkah. Kalau dikatakan berkah, duit kita bisa dinikmati orang-orang lain, itu baru berkah namanya. Maka kalau setiap istighosah banyak keberkahan. Alhamdulillah. Yang paling ngasih duit, alhamdulillah. Sumbangan gue pada dimakan rame-rame itu kan alhamdulillah. Ya, gabung. Benar berkah. Kata Habib Khalid Tanggul, berkah itu artinya duit di dompet belum habis, udah datang lagi. Ya, duit di dompet belum habis, udah datang lagi. Jangan sampai dompet kita kering, jangan sampai kita jukir balikin begini, ternyata nggak keluar. Ini udah habis belum datang. Itu namanya orang berkah. Rumah kebanjiran. Kekeringan. Ya. Tuh, makanya Rabbi ka'ali mubarakan aina ma kuntu, di mana saja aku berada, minta
diberkahi. Rabbi anzilni mubarakan wa anta khairul munzilin. Saya baca begitu. Kemudian kalau dapat ijazah, Rabbi ja'alni mubarakan aina ma kuntu, baca 4 kali. Kalau bisa sambil membayangkan Ka'bah. Ka'bah itu kan kotak 4, kotak sini, kotak sini, kotak sini, kotak sini. Apalagi sekarang ngebayangnya lebih gampang. Sebab apa? Mumpung Ka'bah kosong. Jadi ngebayangin apa lagi kosong sekarang? Ya, bisa larian sekarang ini. Kosong. Udah dari Madinah pergi ke Mekah, mau tawaf dikunciin pintu, polisinya banyak. Gak boleh. Udah sampai di Mekah gak boleh. Agak boleh mah masuk. Terdampar di sono kan repot. Mau pulang tanggung. Udah ihram. Ya udah ihram tuh di Ali udah niat ihram tuh. Sampai di Mekah dikunciin pintu sama polisi kagak boleh. Nah, kan serba salah. Mau pulang belum dapat umroh, agak pulang terdampar di negeri orang. Batalinnya gimana? Nah kan repot itu, ya kan? Nah ini yang takutnya kalau orang udah niat umroh, kan agak boleh macam-macam begini, berpasangan. Sampai selesai. Nah kan kita bingung gitu, ya. Nah, baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, saya baca 3 kali. Baru saya baca Assalamualaikum ya Rasulullah, salam ya Habibullah, salam ya Nurullah, terus sampai Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh 3 kali. Agituni ajibuni. Sampai salam kita langsung dijawab sama Rasulullah. Abiduni, ulurkan tangannya. Tangan kita nggak bisa menggapai, tapi tangan Rasulullah yang diulurkan. Ya. Agituni, persoalan kita banyak, biar ditolongin sama Rasulullah. Kalau kita sama Allah, kita mau dekat sama presiden nggak bisa, cucunya presiden kita deketin. Gak bisa sama Allah kan segala macam, tapi Allah sudah percayakan kepada makhluk yang memang sangat dicintai. Wal saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rasul apa Allah udah bilang, apa saja yang kamu minta aku kasih dan kau juga senang. Jadi nggak usah khawatir. Wah musyrik segala macam. Kalau kita ngaji tauhid jangan cinta musyrik. Insya Allah kemusyrikan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nggak mungkin orang ngaji tauhid itu sampai mendapatkan kemusyrikan, nggak mungkin. Asal ngaji tauhid, ya. Nabi itu adalah Sayyidul Makhluk, penghulu segala makhluk. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ala Rasulillah, kepada utusan Allah. Siapa itu utusan Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibil haudi wasyafa'at, pemilik telaga. Masing-masing nabi punya telaga, cuma kecil-kecil. Telaga nabi, telaga yang sangat luas. Siapa yang minum dari telaga nabi, maka sepanjang masa tidak bakal haus selama-lamanya. Jadi kalau kita dekat sama Nabi, insya Allah bisa minum dari telaga itu. Sebab nanti dari kiamat kan panas. Kalau lagi panas butuh apa kita? Butuh air. Air yang paling mujarab bisa menghilangkan dahaga selama-lamanya adalah air dari telaga Nabi Muhammad. Dulu tahun 92 waktu saya pergi haji, tingginya 51 sampai 52 derajat. Kayak apa itu? Nggak pakai andukan, dari kamar mandi keluar udah kering. Baju basah-basah, baru dikeluarin gini langsung kering. Tinggi. Ada orang Turki udah nggak apa-apa, kausan. Nyasar ke tenda kita. Dulu dianjurkan pakai semprotan kan. Begitu disemprotin segala macam, apa dibilang? Jannah, surga, seger lagi. Ya.
Kalau kita kan orang kita semprotin orang marah karena saking panasnya. Bagaimana kalau dikasih minum? Bagaimana kalau minumnya dari telaga Rasulullah yang al-haud? Baunya harum, gelasnya indah, rasanya nikmat, hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya perbanyak sholawat kalau mau dikasih minum lebihan lagi. Satu gelas saja udah cukup, apalagi bergelas-gelas. Itu rasanya nikmat. Gak ada kebanyakan minum kembung, gak ada. Di sana tuh, apalagi surga, gak ada kebanyakan makan berak, enggak. Penghuni surga makan bukan karena lapar, tapi karena nikmat. Orang makan kuaci kan gak kenyang. Tapi mulut kalian segala macam tuh makan kuaci. Nah nikmat aja makan itu karena kenikmatan, minum karena kenikmatan, beda. Dan katakan jannatul naim, surga kenikmatan, bukan surga tempat orang lapar, surga kenikmatan. Wasyafa'at, nabilah pemilik syafaat. Apa sih syafaat? Yang bisa menolong, yang bisa menolong. Pintu syafaat Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Kunci syafaat langsung dari Allah, Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Inilah kasih buat umatmu, tolong buat umatmu yang sholatnya kurang, yang rada-rada malesan, yang segen-segenan, bantu syafaat. Nabi kewalahan karena umatnya banyak. Bagaimana cara Nabi itu kenalin umatnya? Nabi kenalin umatnya dari wudu. Gurran muhajjalin min atharil wudu. Jadi anggota yang kita pergunakan untuk berwudu itu bakal bercahaya. Kalau orang nggak pernah wudu, mukanya nggak bercahaya, tapi berwudu bercahaya. Sering dia berwudu semakin bercahaya. Artinya kalau batu itu semakin digosok semakin mengkilap. Gitu. Makanya untuk membuat tanda lebih mengkilap lagi, umpamanya wudu kita pada sikut lebihin, ya dilebihin. Maka Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, jarak 1000 km itu cahayanya udah kelihatan. Kalau ada bekas air wudunya. Nah kalau nggak bekas air wudunya jangan pula ribuan kilometer dekatannya gak kelihatan. Ya, ini manfaat. Jadi Allah berikan. Bukan hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat, guru pun bisa memberikan syafaat. Ya, guru bisa memberikan syafaat. Makanya ngaji tauhid itu berat. Kalau saya ngajarin, semua bisa nuntut. Begitu masuk neraka, nanti dulu saya nggak mau masuk neraka ya Allah. Yang ngajarin saya Haji Junaidi nggak mau saya masuk neraka. Dia ngajarin masuk neraka paling dulu, dituntut sama murid-murid. Masuk surga belakangan. Kok bisa begitu? Nah iya kepala rombongan pergi ke depan. Kepala rombongan boleh masuk duluan nyelonong. Kagak depan pintu. Berapa orang? 50 orang pegangin tiketnya. Mana anggotanya? Masuk. Ini yang megang karcis belakangan apa duluan? Belakangan. Kalau kagak ini zamannya keleleran. Itu resikonya ngaji tauhid itu begitu. Masuk neraka paling dulu, masuk surga paling belakang, pegang karcis. Nah, itu perlunya nyari guru. Cari teman juga yang baik, teman juga nanti begitu. Dia sering kumpul begini nih. Nanti begitu di sana segala macam cari, ini temannya kemana nih? Ya Allah teman saya kagak ada. Dulu waktu ngaji bareng-bareng. Ya udah cari teman kamu di sana. Ada nggak? Cari. Jadi ada kesempatan. Teman yang baik pun bisa memberikan syafaat. Tapi semua itu atas izin daripada Rasulullah. Orang yang bisa berikan syafaat, orang yang dekat dengan Rasulullah. Bagaimana cara kita dekat dengan Rasulullah? Perbanyak baca salawat. Salawat apa aja dah paling gampang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, nggak berarti lu sallallahu ala Muhammad. Sampai mulut juga mulut sahabat tuh sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Belum kan?
sambalnya jadi nikmat. Gitu. Ada zikirnya di situ. Baca. Bapak yang berhak memberikan syafaat hanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sahibil haudi wasyafa'at wa ala alihi al-mufaddalina ala sa'iril umam, dan juga atas keluarganya. Keluarga, ada keluarga besar seagama seperti ini, keluarga besar Az-Zawiyah umpamanya gitu kan, itu adalah keluarga besar padahal nggak ada kaitan darah. Ada keluarga besar memang kaitannya ada kaitan darah. Apakah kita nggak bangga diaku sebagai keluarga Nabi? Emang apanya Nabi? Loh, karena kita termasuk pengikut setia Nabi, ikutin ajaran-ajaran Nabi. Sama, saya keluarga besar Az-Zawiyah. Karena sering datang kemari, sering aktif di sini. Nah kalau nggak pernah aktif, penting aku saya keluarga besar Az-Zawiyah. Mau pimpinnya siapa? Nggak tahu. Ngaku-ngaku nggak boleh. Ya, itu alihi namanya. Jadi keluarga, ada keluarga besar, ada keluarga saudara. Ya. Al-mufaddalina, yang diberikan keutamaan. Ini kita ini diberikan keutamaan ala sairil umam. Ya, dari segala umat-umat yang lain. Apa kita nggak bangga jadi umat Nabi Muhammad? Kalau kita diberikan keutamaan, keistimewaan daripada makhluk-makhluk lain. Dari mana dasarnya? Allah yang bilang dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat. Nah kita diaku oleh Allah, kuntum khaira ummatin, kalian itu sebaik-baik umat. Dibanggakan kita. Siapa yang banggakan? Allah. Ukhrijat linnas, dari manusia yang keluar terakhir, kita dibanggakan. Sampai masuk surga saja, Nabi Adam belakangan, kita duluan masuk surga. Insya Allah. Nabi Muhammad umatnya. Nabi Muhammad umatnya. Nomor satu orang yang pegang kunci Nabi Muhammad. Nah kita dipegang umat Nabi Muhammad. Di bawah benderanya namanya Liwaul Hamdi. Liwaul Hamdi itu artinya bendera pujian. Orang yang sering mengucapkan Alhamdulillah. Makanya ulangi lagi tuh, harus dibiasakan apapun dapat nikmat sekecil apapun ucapkan Alhamdulillah. Ya kita bilangkan ya cuma segini. Ya cuma segini. Begitu gojek kagak dibayar segala macam ya. Udah capek-capek kagak dibayar. Loh. Coba ucapkan Alhamdulillah. Ini pernah terjadi, soalnya ada tukang ojek kan gitu kan. Ini ada bos macet jalannya, dia jam 9 mau ada tender, buru-buru naik ojek, mobilnya ditinggal, sopirnya bawa, dia naik kalau macam. Yang terburu-buru ini udah mepet waktunya, langsung naik. Tukang ojeknya ikhlas, alhamdulillah, saya bisa nolongin orang bisa sampai ke tempat ini. Loh, alhamdulillah. Ternyata karena datangnya tepat, akhirnya tendernya menang. Dia baru ingat, iya, ojek baru dibayar. Besok kali cari. Oh, sana Pak, emang orangnya baik Pak, baik orangnya. Tuh, cari. Karena terima kasihnya bukan dibayar 20.000, besok dibagiin umroh. Tuh, dengan ucapan alhamdulillah. Jangan ke tempat, oi, baru bayar, oi. Naik, kagak punya duit, ngojek, kan gitu. Ya, ucapin alhamdulillah, Allah akan ganti daripada yang lain. Kita udah nolong orang, alhamdulillah. Sama juga kita dagang nasi, dagang lontong, niatnya apa? Nolongin orang yang nggak sempat masak buat sarapan, kita bikinin. Ya, kita bayar, emang kita dagang, kan gitu kan? Ucapin alhamdulillah. Yang penting jangan cari penglaris. Kalau penglaris nanti dagangan habis, duitnya kagak ada. Cari keberkahan. Dagangannya nggak begitu laku, tapi kok ada untungnya. Modalnya ada, untungnya ada. Nah, sisanya bagaimana? Lah bagi-bagi sama orang, dapat lagi nilai sodako. Tuh,
Ucapkan lagi alhamdulillah, makin banyak. Maka liwaul hamdi itu bendera yang buat orang yang di dalamnya itu sering ucapkan alhamdulillah. Begitu. Ya. Jadi kita dikasih keutamaan sama Allah. Nabi enggak. Kita masuk surga paling dulu. Nanti baru urutannya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Kenapa Bapak tauhid? Baru yang lain-lain nanti. Tergantung daripada perjuangannya yang dikatakan nabi-nabi pilihan, ulul azmi. Baru nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad ulul azmi. 5 nabi yang memang diberi kesempatan untuk masuk surga lebih dahulu, tapi kita yang lebih diutamakan. Nah, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kita dustakan? Babi ayyala rabbikuma bukan kita. Wa ashabihil faizin, dan buat sahabat-sahabatnya yang menang, ya. Al-faiz itu yang beruntung. Ya, yang beruntung bi anwa'il khairati wan ni'am, dengan bermacam kebaikan dan kenikmatan. Ya. Jadi kita didahulukan. Keluarga besar Nabi didahulukan. Dan kita juga dalam satu hadisnya kita diistimewakan. Sampai Nabi merindukan, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, bukankah kami keluargamu ya Rasulullah? Saudaramu yang bukan, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Yang aku maksud saudara-saudaraku yang aku rindui adalah mereka yang datang setelah aku. Belum pernah ketemu aku, belum pernah melihat aku, belum pernah mimpi aku, tapi mereka beriman kepada aku. Kan kita belum pernah melihat Nabi, mimpi juga belum pernah, tapi kita yakin dengan Nabi, ikutin syariat Nabi. Ayolah, termasuk kita mudah-mudahan orang yang dirindukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak terasa udah hampir 12. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya dulu. Kalau ada yang mau ditanya, ada yang belum paham. Kalau ada tutup. Ada ibu ada mau nanya? Warga baru. Nanya apa aja dah, silakan. Yang tadi dapat syafaat itu bacanya hanya baca selawat aja. Ya kira-kira begini, kalau kita bukan orang dekat, kira-kira mau ditolongin apa kagak, kan begitu. Ya. Karena beliau Nabi ini adalah pemegang syafaat, tentunya modalnya untuk mendapatkan syafaat dekat sama Nabi. Jadi cara dekat sama Nabi perbanyak baca salawat. Ya kan sampai Habib Abdurrahman itu mau dikatakan baca salawat itu per detik, setiap detik 1 kali. Nah, kalau kita belum bisa begitu kan? Dari 100 kali selama 40 hari batal, ulangin lagi, naik lagi sampai 1000 dan lagi 10.000. Sampai setiap detik itu, setiap hembusan nafas ada sholawat. Kan mampu begitu. Perbanyak kali Nabi sholat, kita baca 100 kali sallallahu alaihi Muhammad. Tuh, nanti bisa, ternyata enak tuh sholawat, berkahnya hidup kita, rezeki kita berkah, tambahin lagi nilainya. Dan sholawat itu walaupun kita kagak wudu, walaupun dalam keadaan kita berhalangan, baca sholawat boleh. Sambil tiduran boleh baca sholawat, sambil duduk umrah dan nonton TV pegang tasbih sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, jadi memang paling ringan bacaannya, walaupun riak kita baca pegang tasbih sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau riak biar tetap dapat nilai. Itu kalau sholawat. Dan orang baca sholawat hatinya tenang, bebannya ringan. Coba deh, yang merasa bebannya berat, bebannya baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bebannya ringan. Ya, kita terhimpit dan segala macam, banyak galau, banyak sedih, baca sallallahu alaihi Muhammad. Dan lagi silakan.
Yang dapat syafaat berarti umat Nabi Muhammad yang paling utama daripada Nabi yang lain. Tadi kan udah bilang Nabi Muhammad memberikan kepercayaan lagi kepada orang-orang dekatnya, kepada ulama-ulama pemilihannya, dan ulama-ulama ini punya murid juga, murid kekasihnya. Nah, saya begitu, sampai diberikan keistimewaan, teman pun bisa memberikan syafaat. Gitu. Teman, makanya pilih teman. Di dunia aja teman bisa beri syafaat kok. Maksudnya gimana? Kita berteman dengan tukang minyak wangi, paling kagak kita baunya udah harum. Ya, syukur-syukur mau mana? Mau ngaji? Aku kasih sebotol tuh. Syukur-syukur kasih sebotol kita gratis. Kalau bertemannya sama tukang minyak wangi, coba berteman sama tukang gelas. Nah, berteman tukang gelas, paling kagak tuh baju pada bolong. Bisa sesak napas, kan gitu kan? Sama kulit kambing, bertemannya sama Quran, diciumin tuh kulit kambing. Bawahnya bukan begini, dikempit gitu. Kenapa? Ini kulit kambing jadikan bertemannya sama Al-Quran, dijadikan kitab. Kan gitu kan? Jadikan kulit Quran. Sama kulit kambing itu bertemannya sama tong, drum. Tiap hari dipukulin. Bertemannya sama kayu, tiap hari ditaruhin. Kan gitu. Nah itu satu perumpamaan yang gampang. Siapa teman kita? Sering kumpul-kumpul begini, nanti di sana juga bareng kumpul begini. Kalau kumpulnya di pojokan, ya udah nanti sama orang-orang pojokan. Ya. Ayo ada lagi, silakan. Ya. Algoni itu berarti kan maha kaya. Ya intinya kita tidak stuck tidak dengan bacaan algoni saja, tetap harus berusaha. Bukan, Al-Ghaniyyu an kulli ma siwa, artinya Allah itu enggak butuh. Allah kagak. Orang kaya kan kagak butuh, Allah maha kaya. Maha kaya dari segala apa saja, artinya Allah enggak butuh kepada siapapun dan apapun. Tuh. Lain dengan doa, ya Ghaniyyu ya maha kaya gitu. Itu buat doa. Kalau kita mau jadi orang kaya harus berusaha. Emang mesti begitu. Ya usahanya kan macam-macam usaha. Ya, supir ojek sama pilot sama gak? Sama-sama bawa penumpang. Ya kan? Cuman kalau ojek kan cuma penumpang cuma satu. Bayar 20.000 ya wajar. Nah kalau udah kapal kan penumpangnya banyak, kepada tinggi, bayarnya mahal, ya wajar. Itu penumpangnya banyak. Tapi sama-sama sopir. Ada lagi? Udah. Tanya ini ya, kita belajar tauhid. Tauhid itu artinya apa? Tauhid itu ilmu mengesahkan Allah. Wahada yuwahidu. Tauhidan, mengesahkan Allah. Kita baru bilang doang, kita baru bisa bilang Allah Maha Esa, tapi esanya seperti apa? Beda esa, beda satu. Satu berbilang. Nanti itu kajiannya ada. Nah, kalau dibahas semua dalam macam kan nggak habis. Kan baru masuk. Ini kan baru mukadimah, baru alhamdulillah. Mukadimah daripada pengarang kitab, belum masuk materi. Baru mukadimah. Udah, cukup. Ya, kalau cukup kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Fatihah untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita, kakek-kakek nenek kita, paman kucing kita, semua kita doakan dan juga kepada guru-guru kita, terutama Pak Guru Al-Imam Al-Habar Kota Bakhalid Al-Qadir bin Al-Baqi wal Habib Abdullah bin Al-Bukhari bin Al-Baqi wal Habib Ali bin Al-Tos wal Habib Husin bin Al-Bakar Al-Luz wal Habib Zaid Muhammad Dawila Al-Habib Muhammad Al-Jufri dan semua guru-guru kita yang tidak bisa kita sebutkan, terutama kepada pengarang kitab ini daripada Ibrahim Al-Bajuri dan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi
Semoga kita dapat berkah dari ilmunya dan kita diaku sebagai muridnya dan kita juga bisa ikut bersama rombongannya di bawah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah, kesalahan kita dimaafkan Allah, rezeki kita diluaskan Allah, urusan kita diberikan oleh Allah, cita-cita dan harapan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marrahati fi qulubina wa abdaina wa jilbabitan man madhara min hawatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farqi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawaman wa salamu tamaman ala man yaji imaman walil anbiya hikama wa ala alil kirami wa sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna faktub alaina tawbatan silu kulla hawfa wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khullani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlan wa juda manna biktisabin minna bil mustafa rasuli radha bi kulli suni salla wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi adatan sisahbi walhamdulillahi bil badai wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.